Kita berikan satu contoh di mana ekstrim terjadi pada tepi himpunan. Contoh 4 di sini, tentukan nilai maksimum minimum dari fungsi f 2 tambah x kuadrat tambah y kuadrat pada himpunan tertutup seperti ini. Ini adalah bagian dalam dan batas dari elips. Gambaran sekiranya seperti ini. Jadi inilah permukaannya. Z sama dengan 2 plus x kuadrat plus y kuadrat. Dan ini adalah daerah elips, daerah S. Hal yang membedakan adalah bahwa di sini sekarang ada tepi dari himpunannya. Karena f adalah polinom, maka titik kritis hanyalah stasioner. Dan titik di tepi yang diperiksa secara terpisah. Oke, kita dapat gradiennya adalah 2x 2y, sehingga stasionernya didapat 0,0. Dengan cara geometris sebetulnya kita tidak perlu melihat dari sisi kalkulus di sini. Ini adalah paraboloida. Jadi kalau gitu vertexnya memberikan minimum dalam hal ini. Jadi kita lakukan secara kalkulus saja di sini. Kemudian kita uji dengan turunan parsial kedua di sini. Kita hitung diskriminan di 0,0 sini. Kita dapatkan nilainya 4, itu positif. Karena itu di 0,0 ini memberikan nilai minimum. Nilainya adalah 2, minimum lokal. Oke, karena yang lain nilainya selalu di atas 2, maka F00 itu adalah minimum global. Maaf, ini harusnya minimum global. Oke, sekarang kita lihat di tepiannya seperti apa. Kita coba parametrisasi tepiannya, yaitu elips ini sekarang. X kuadrat tambah 1/4 Y kuadrat 91. Misalkan parametrisasinya kita gunakan seperti ini. X-nya cos T, Y-nya 2 sin T. Substitusikan X dan Y ini ke F, sehingga kita mendapatkan masalah maksimum minimum satu peubah. GT ini ya, G ini adalah F dengan substitusi kosinus dan 2 sin T. Kita dapatkan inilah 3 kali 1 plus sin kuadrat T. Tapi bentuk ini untuk mencari maksimum minimum ini mudah. Bahwa ini akan maksimum jika sin kuadrat T-nya adalah 1. Itu bila T sama dengan pi per 2 dan 3 pi per 2. Nilai maksimumnya adalah 6. Jadi kalau kita lihat di sini, ini elips ini seperti diproyeksikan ke permukaan Z. Didapat gambar mana yang paling yang tinggi adalah di sini, dan itu dengan parameter T pi per 2 dan 3 pi per 2. Masalah maksimum minimum seringkali dikaitkan dengan modeling atau soal cerita. Ya. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari maksimum minimum. Contohnya ini ada masalah seperti ini, bahwa kabel listrik akan dipasang dari pembangkit ke sebuah pabrik yang letaknya di seberang sungai. Posisi pabrik ada 100 feet dari pinggiran sungai. Pembangkit listrik terletak 200 feet ke hilir dari pabrik. Ya. Kemudian lebar sungai adalah 50 feet. Ini kita asumsikan bahwa tidak ada kelokan pada bagian sungai di antara pabrik dengan pembangkit di sini. Asumsikan juga bahwa sungai ini dangkal, jadi kita tidak terlalu memperhitungkan kedalaman. Oke, dan biaya pemasangannya di sini berbeda-beda. Ini kalau di bawah air 600.000 per feet, di pinggir sungai itu 100.000 per feet, sementara di darat itu 200.000. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kabel listrik dipasang agar biayanya minimum. Berapa yang di bawah air, berapa yang di pinggir, berapa yang di darat. Awalnya dicoba dengan trial error, bagaimana kita menggambarkan. Kita buat skema seperti ini. Jadi ada sungai mengalir sini, ada pembangkit listrik tepat di pinggir sungai, 200 feet ke hulu, 100 feet ke darat, ini adalah pabrik. Banyak pilihan memasang kabel di sini. Oke, seandainya ini dari P ke titik Q, ini jaraknya X. Gitu ya. Kemudian langsung ke arah F, ini di darat. Dengan skema seperti ini, kita punya tabel ini, tabel unit di bawah air, panjang kabelnya adalah seperti ini Pythagoras, biaya per feetnya yang 600. Di pinggir sungai, sekarang ini 200 kurang X min Y. Sekarang di darat, ya, yang digunakan sebenarnya sederhananya Pythagoras. Oke, sehingga biaya totalnya itu bisa dihitung berdasarkan tabel ini dan didapat CXY, fungsi dua peubah. Dengan range X dan Y ditunjukkan oleh segitiga ini. Ini adalah XY sama dengan 200. Jadi ini daerah yang memiliki tepi.
tepinya berupa segitiga, segmen-segmen segitiga. Di interior bisa kita lakukan uji turunan kedua, dan di batasnya, di tepinya, dan kita harus parametrisasi masing-masing. Ya, Anda coba verifikasi bagaimana ini didapat. Yang ditunjukkan di sini hanya hasil akhirnya saja, jadi ini akan perlu coret-coret di kertas, hitung di kalkulator. Ini hasil akhirnya. Jadi kita hitung parsial C terhadap X, didapat seperti ini, set sama dengan 0, parsial C terhadap Y, set sama dengan 0, sehingga didapat ya, X0-nya adalah ini, dan ini kira-kira 8,45, dan Y0-nya kira 57,73. Itu adalah titik stasioner. Kemudian kita menggunakan uji turunan kedua, hitung turunan-turunan keduanya, CXX, CYY, dan CXY. Kemudian substitusikan titik stasioner ini, dan nilainya positif. Artinya bahwa titik stasioner ini akan memberikan nilai yang minimum. Nilai minimum itu berapa? Substitusikan nilainya ke fungsi biaya. Ini 66.901.000. Tinggal kita mencoba melihat bagaimana di tepiannya, jadi di segitiga. Ini kita parametrisasi di batasnya, tepinya itu C1 itu yang tegak, yang X-nya sama dengan 0. Substitusikan X sama dengan 0, kita dapat ini. Lalu ini kita minimumkan dengan cara kalkulus, tapi ini adalah satu kubah. Turunan sama dengan 0, cari stasionernya, kemudian periksa tanda atau turunan kedua. Gitu. Kita dapatkan ini. Y-nya adalah 100 per akar 3, dan minimumnya 67.321.000 lagi. Ini 67 juta sekian. Oke, untuk C2 itu Y-nya sama dengan 0. Dapat fungsi seperti ini. Lalu dengan kalkulus fungsi satu kubah kita dapatkan minimumnya 69.000 sekian saat 10 akar 5/7. C3 juga diparametrisasi, hipotenusanya sisi miring C di X, 200 min X. Ya. Ini minimumnya pada saat 73.380. Ini untuk X sama dengan 15, sekian. Ini tinggal kita bandingkan sekarang. Mana yang paling kecil. Ya, ini 2, 3, dan 4. Ini yang terkecil, yang di interior. Ya, inilah minimum global dicapai saat ini. X0-nya 8,45, Y0-nya 57, kita sampai di akhir video ini. Ada beberapa soal diagnostik yang Anda bisa lakukan sebagai uji coba. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang.